Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan juga sudahkah saudara-saudara mengucap syukur, memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah suara Dia dan ikutilah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suatu retret saudara, para peserta dibagi menjadi dua kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 30 orang. Ruangan ditata sedemikian rupa di mana diletakkan beberapa ranjau seperti kursi, meja, sepatu, kaleng, dan lain sebagainya. Kelompok yang maju anggotanya harus mengarahkan anggotanya yang matanya tertutup untuk dapat maju hingga ke benteng di depan. Hanya ada satu ketua tiap kelompok. Ketua juga harus mengarahkan anggotanya yang tertutup matanya tadi, mengarahkan maju ke kanan, ke kiri, berputar ke kiri, berputar ke kanan, hingga mencapai garis tempat benteng. Sedangkan saudara kelompok lawan menghalangi, menggagalkan anggota yang tertutup mata jangan sampai tercapai menuju ke benteng. Lawan berusaha mengarahkan agar lawannya dapat kena ranjau. Kelompok A terlebih dahulu maju dan menunjuk satu orang anggotanya untuk berdiri di tengah, lalu matanya ditutupkan. Permainan dimulai. Anggota yang tertutup matanya harus dapat mengenal suara ketuanya, suara pemimpinnya agar dapat sampai ke benteng. Suara sesama anggota bisa saja menjebak atau membingungkan. Hal hasil dari permainan ini saudara, dari kedua kelompok tak ada yang berhasil masuk ke benteng karena sulitnya mendengar ketua kelompok yang mengarahkan karena dikacaukan oleh suara-suara sesat dari kelompok lawan, belum lagi sesama anggota yang membingungkan. Ini merupakan gambaran kehidupan kita yang mana akan menuju kembali ke rumah kita di surga saudara. Dalam perjalanan kita menuju ke rumah di surga, kita telah dituntun oleh Sang Gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Realitanya saudara, kita sering tak mengikuti petunjuk arahan jalan yang telah diberikan Yesus kepada kita. Kita tak mendengarkan suaranya. Kita tidak fokus dengan suara Dia, kita justru asik mendengarkan sekitar kita. Kadang saudara, komunitas kita pun membingungkan kita dengan cara-cara mereka. Kita sering terjebak mengikuti dan akhirnya kita terpelosok jatuh. Kita sama seperti bangsa Israel. Mereka ingin mendekat kepada Tuhan. Maka bangsa Israel harus mendengar suara Tuhan saudara. Lalu bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Sebab Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan Yesus yang menuntun kita? Pada kita tidak tahu di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu. Cara untuk mendengar suara Tuhan adalah dengan mentaati firman-Nya. Yang mana terlebih dahulu saudara kita harus membaca, merenungkannya saudara. Tuhan sudah memilih Yeremia untuk menjadi perantara. Melalui Yeremia Tuhan menyampaikan firman-Nya. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Yeremia 7 ayat 23. Namun sayang saudaraku, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperhatikan belakangnya dan bukan mukanya saudara. Yeremia 7 ayat 24.
Itulah kehidupan kita. Di mana hidup kita sesuka hatinya, semaunya gue. Kehidupan kita sama dengan bangsa Israel, saudara, yang banyak melakukan kejahatan, berbuat dosa, sehingga kita tersebar, tersesat jauh dari rumah abadi kita di surga. Kita hanya rajin berdoa, rajin ekaristi, rajin berdevosi, pelayanan kemana-mana. Tapi semuanya itu, saudara, tidak dengan ketulusan. Allah melalui Yeremia katakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Yeremia 7 ayat 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita mengaku percaya kepada Dia Yesus Tuhan yang diutus Allah, saudara, maka kita harus mengikuti ketetapan-ketetapannya yang telah diberikan kepada kita, mengikuti pengajarannya dan menjalaninya, saudara. Diingatkan oleh Sang Baginda kita, Sang Maha Guru kita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Saudara-saudaraku, regi hari ini, saudara, di dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang, saudara, kita semua diingatkan agar sebagai umat kesayangannya, kita harus selalu fokus mendengar suaranya. Bukan sekedar mendengar saja, saudara, tetapi mentaati, melakukannya dengan penuh kasih. Kita semua dipanggil untuk bertobat dan taat kepada perintah-perintahnya, mengikuti seluruh jalan yang diperintahkannya, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan, yang telah dituntun kepada kita. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, hanya mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat saja. Dan saudaraku, kita diingatkan tidak mendengarkan tengkuk kita berbuat lebih jahat daripada nenek moyang kita. Jika kita masih dengan perlakuan lama kita, dengan tidak mendengar suara Tuhan, saudara, kita selalu berbuat kejahatan, maka saudaraku yang terkasih, Tuhan akan mengancam kita dengan kehancuran karena banyaknya dosa kita. Jika kita mau mendengar suara Dia, saudaraku, fokus hanya kepada Dia, melakukan apa yang diperintahkannya dengan mau terus menjalin relasi dengan Dia, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan kita, maka janjinya ya dan amin, saudara, akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita yang mengikutinya. Dan kita pun yang mengikuti Dia yang menggembalakan kita akan sampai ke rumah abadi kita di surga. Ingat, saudara, ingat, perintah Tuhan bukan untuk mengkekang, tetapi untuk memimpin ke dalam kehidupan yang penuh berkat. Mari kita mau ambil kesempatan waktu yang diberikan Tuhan dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, untuk mau bertobat dan mau selalu mendengarkan suaranya serta mengikutinya dan melakukan kehendaknya dengan penuh kasih. Terpujilah Kristus Tuhan, di mana kasih-Nya yang besar senantiasa membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar menuju ke rumah abadi kita di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.